Penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti oleh KPK semakin membuktikan praktik korupsi bukan hanya individu, tapi sudah beranak pinak ke lingkungan keluarga. Mengapa pasangan suami istri itu bisa tersangkut kasus suap dan korupsi? Kita simak liputannya. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu. Itulah kutipan Presiden Amerika John F. Kennedy yang sangat terkenal, dikutip dari filsuf Marcus Tullius Cicero, orator dan negarawan Romawi kuno. Namun di Indonesia, kutipan heroik itu diterjemahkan dalam cakupan lebih luas dengan makna sebaliknya. Simak saja betapa banyak pejabat pusat maupun daerah serta publik figur yang mempunyai kewenangan dan pengaruh memainkan kuasanya mengeruk keuntungan dari negara demi memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK sepanjang 2013-2014, terdapat puluhan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Bahkan untuk Provinsi Sumatera Utara dan Riau, gubernur yang terjerat kasus korupsi dalam periode masa jabatan berlangsung berurutan. Bukan hanya pejabat kepala daerah saja, sedikitnya 10 pengacara juga sudah dicokok pihak berwajib karena kasus suap dan korupsi. Sejak ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho selalu menghindari wartawan. Di rumah mewah milik pribadi di Kompleks Puri Zahara, Jalan Bunga Rinte Raya Medan Tuntungan, yang baru dibelinya seharga miliaran rupiah, selalu terlihat sepi. Begitu juga di rumah dinasnya di Jalan Sudirman, Medan Polonia. Ada instruksi wartawan nggak boleh masuk. Terus sih kalau untuk meliput di dalam nggak boleh, di luar gitu aja. Pada kesempatan terpisah, ayah Gatot Pujo Nugroho, Cokro Wardoyo, mengaku terkejut mengetahui kasus yang melibatkan putranya. Meskipun demikian, Cokro tidak percaya jika Gatot terlibat kasus suap Hakim PT UN Medan. Menurutnya, Gatot adalah sosok anak yang jujur dan tekun. Dengan Pak Gatot punya keyakinan terlibat atau tidak? Ya, kayaknya ada kayak kok olah. Mudah-mudahan tidak ya. Kasus yang menjerat Gatot sebagai tersangka bermula dari keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan di PT UN Medan, Sumatera Utara pada 9 Juli 2015 lalu. Selain menangkap 5 orang, disita pula uang sebanyak $15.000 Amerika dan $5.000 Singapura di ruangan Ketua PT UN Medan, Ripeni Irianto Putro. Kelima orang beserta barang bukti saat penangkapan segera dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti puluhan ribu dolar Amerika dan dolar Singapura itu diduga untuk memuluskan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis, di PT UN Medan yang diduga sebagai aktor utama di balik kasus suap. Saat diperiksa KPK selama 10 jam, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis mengaku tidak tahu adanya suap yang diberikan kepada hakim dan panitera PT UN Medan.
Kasus ini terus bergulir dan menyeret nama pengacara kondang OCK Ligis yang berstatus sebagai tersangka bersama dengan anak buahnya, Yagari Bastara alias Geri. Menurut Fuad, ia tidak pernah memberikan uang jasa kepada OCK Ligis. Bahkan Fuad tidak pernah menghadiri persidangan gugatan ke PT UN Medan. Terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial, menurut kuasa hukum Fuad, Zulkifli Nasution, gugatan yang diajukan kliennya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan inisiatif Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pak Fuad tidak mengetahui sama sekali tentang adanya aliran dana maupun proses penyuapan yang selama ini menjadi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, bahwa Pak Fuad sama sekali tidak pernah hadir di dalam persidangan tersebut maupun di dalam proses persidangan. Yang keempat, yang menjadi poin pertanyaan tadi adalah Pak Fuad ini belum sebagai mantan bendahara umum. Jadi sampai hari ini Pak Fuad adalah dalam jabatan Kepala Biro Keuangan merangkap bendahara umum daerah. Oh tidak pernah. Artinya mereka merekomendasi tidak pernah. Ya. Yang terjadi pada waktu tersebut adalah pada saat terjadi pemanggilan yang di Kejaksaan Agung, di mana langsung gubernur memerintahkan untuk datang ke kantor OCK. Ya, pada saat di sana di kantor OCK, Pak Fuad dikenalkan oleh Geri kepada Ibu Evi. Jadi pada dasarnya kedatangan ke kantor OCK, Pak Fuad ini belum mengenal namanya Ibu Evi. Di dalam keterangannya setelah diperiksa KPK dan istrinya selama 14 jam, Gatot membantah terlibat dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Sementara istri Gatot, Evi Susanti, mengungkapkan dirinya pernah memberikan sejumlah uang ke pengacara OCK Ligis, namun uang itu berasal dari kantong pribadi. Untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus perkara dugaan suap Saudara Geri dan 3 hakim PT UN sama 1 panitera. Pada pemanggilan pertama saya ditanya sekitar 28 pertanyaan, lalu hari ini lanjutan dari pertanyaan yang kemarin, kurang lebih sekitar 25 atau 27 pertanyaan. Demikian. Ya. Bapak menyatakan tidak terlibat, itu apa Pak ininya? Pertanyaannya tentu lebih detail, pertanyaan lebih detail kami sudah sampaikan kepada juru periksa. Pasti kalau kemudian secara detailnya ada di juru periksa. Ya. Kaitannya Bu Evi gimana Pak? Tadi kan bareng berdua. Ya, ini istri di belakang saya. Ini ada Ibu, ini ada Ibu. Ya. Tapi kenyataan berkata lain. Setelah memeriksa Gatot Pujo Nugroho sebanyak 2 kali dan memperoleh bukti-bukti serta pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi, KPK resmi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Keduanya diduga berperan sebagai penyandang dana pemberi dana suap pada Hakim PT UN Medan. Jadi setelah melakukan proses penyidikan yang kemudian ada pengembangan perkara, dan kemarin hari Selasa juga digelar perkara berkaitan dengan perkembangan dari penanganan penyidikan perkara dugaan TPK dalam kaitan dengan pengajuan ya PT UN, permohonan pengajuan. Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Rasman Arif Nasution, menyatakan akan menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Gatot dan istrinya Evi Susanti akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi karena Rasman menilai banyak kejanggalan dalam penetapan tersebut. Menteri Dalam Negeri mengatakan belum akan menonaktifkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho karena menjunjung azas praduga tidak bersalah. Penonaktifan baru akan dilakukan bila Gatot sudah ditetapkan sebagai terdakwa.
Saya sebagai Mendagri cukup sedih dan cukup prihatin ya. Karena saya kemarin 1 hari di Medan juga banyak pertanyaan mengenai itu. Ya kami mengharapkan Pak Gatot kooperatif menjelaskan apa yang dia ketahui. Kan statusnya kan masih tersangka. Saya juga mengharapkan pada seluruh, kemarin saya ketemu Sekda, ketemu Wagub juga, tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Belum sampai yang bersangkutan nanti masuk persidangan. Begitu masuk persidangan, Mendagri akan memberhentikan sementara. Penetapan tersangka terhadap pasangan suami istri Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti mengundang tanggapan beragam dalam jejaring media sosial Twitter. Netizen menyampaikan keprihatinannya karena penetapan tersebut menambah panjang daftar pejabat publik yang terlibat kasus korupsi. Kredibilitas Indonesia di mata dunia benar-benar terpuruk dengan makin banyaknya pejabat daerah maupun pusat yang terjerat korupsi. Pemberantasan praktek korupsi di negeri ini jauh tertinggal dibanding negara di kawasan ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dahulu, tindak pidana korupsi benar-benar menjadi musuh bersama untuk diberantas serta mempunyai implikasi sanksi sosial besar. Tapi kini, nampaknya gejala korupsi sudah menjadi hal biasa. Jangan-jangan perilaku korupsi sudah bertransformasi menjadi gaya hidup model baru Indonesia. Tim Liputan Berita 1.